Oke, kita lanjutin videonya ya. Nah, kita lanjutin di penetapan analisis total sabun. Ya. Nah, di sini kita bahas dulu sabun itu apa. Jadi sabun mandi adalah sebuah pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau reaksi penyabunan atau neutralisasi dari lemak, minyak, wax, rosin atau asam dengan basa organik atau basa anorganik tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, secara umum reaksi penyabunan itu adalah sebagai berikut. Reaksi penyabunan itu adalah senyawa trigliserida kita reaksikan dengan NOH membentuk gliserol dan sabun. Jadi sabun itu terbentuk ketika si alkil ini digantikan oleh logam alkali membentuk senyawa sabun ya. Tuh. Terus nah, contoh persenyawaan sabun itu adalah asam trioleat. Nah, ini tuh dia terbentuk dari uh, oleic acid ya. Oleic acid sebagai si parent chain-nya. Ya. Nah, terus untuk parameter sabun apa aja sih yang kita analisis? Di sini ada yang kita lakukan adalah analisis lemak, bahan larut lemak, terus alkali bebas, terus asam lemak bebas dan lemak tak tersambunkan ya. Nah, sekarang kita mulai ke penetapan yang pertama. Penetapan alkali bebas atau asam lemak bebas. Nah, Kak, apakah ini dilakukan semua? Enggak ya. Jadi, kita menetapkan kadar alkali bebas jika si sabunnya bersifat basah atau sabun basah. Kita menetapkan kadar asam lemak bebas jika sabunnya bersifat asam. Jadi, sabun itu ada yang bersifat basah, ada yang bersifat asam. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke dasarnya. Filtrat hasil bahan larut dalam alkohol dititrasi dengan larutan standar asam. Jika dengan indikator PP ternyata bersifat basah, berarti kalau pakai PP dia basah berwarna merah ya. Atau dititrasi dengan alkali jika indikator metaftalin bersifat asam. Berarti kalau bersifat asam dia tak berwarna. Itu ya. Oke, kalau dia asam berarti kalau dia larutan merah artinya bersifat basah dititar dengan HCl ya. Dititarnya dengan HCl. Kalau larutan bersifat basah artinya dia tidak berwarna. Berarti dia dititar dengan NaOH ya. Bersifat asam dititar dengan NaOH, bersifat basah dititar dengan HCl. Itu ya. Oke. Nah, di sini reaksinya kalau kita menetapkan kadar alkali bebas berarti NOH ditambah HCl membentuk NaCl. Nah, basanya ini itu adalah NOH ini adalah basa yang berada dari si sabun. Artinya di si sabun itu dia saat pembuatannya ada kelebihan si NaOH. Kita cari nih berapa kelebihan NaOH saat pembuatan sabun. Kalau penetapan asam lemak bebas itu kelebihan di saat pembuatan sabun itu terjadi kelebihan si asam lemaknya, si asam oleatnya tadi. Maka kita tetar dengan basa KOH. Sorry ya, bukan NaOH, tapi KOH. Membentuk sabun baru yaitu RCOK. Itu ya. Bagian kerjanya sebelum kita melakukan kerja kita uji pendahuluan dulu dia bersifat basa atau asam ya, uji pH-nya dulu. Nah, caranya sabun kita bolongin terus kita tambah indikator PP untuk mengetahui dia tuh bersifat asam atau basa. Kalau dia tak berwarna berarti dia bersifat basa. Bersifat asam berarti kita tetapkan kadar asam lemak bebas. Tapi kalau dia merah maka kita tetapkan sebagai alkali bebas. Itu untuk uji pendahuluannya. Nah, sekarang kita akan penetapan alkali atau asam lemak bebas. Dia bagiannya sama ya. Jadi ini tuh adalah reaksi hidrolisis oleh sabun prinsipnya ya. Reaksi hidrolisis sabun oleh uap air. Jadi 10 gram sabun
kita tambahkan 50 ml alkohol netral untuk meningkatkan, kelarutan si sabunnya. Nah, terus di sini kita reflux 30 menit, lalu dihomogenkan, dan kita titar. Kalau dia tak berwarna, si itunya kita titar dengan NaOH. Kalau dia berwarna merah, kita titar dengan HCl, ya. Itu bagian kerjanya. Terus perhitungannya dia volumetri banget ya, asidimetri alkalimetri, jadi Pp kali Np kali BSD NaOH bagi miligram sampel kali 100, itu kalau alkali bebas. Kalau asam lemak bebas, sama juga, Pp kali Np kali BSD asam olet bagi miligram sampel, dikali 100%. Nah, terus kalau standar acuannya, kalau alkali bebas dia maksimal 0,1, kalau asam lemak bebas maksimal 2,5%. Lanjut, penetapan yang kedua itu adalah penetapan kadar lemak tak tersabunkan. Jadi lemak tak tersabunkan itu adalah lemak yang terkurung dalam proses pembuatan sabun. Jadi lemak itu dia tidak tersabunkan, jadi masih terkurung dalam sabunnya itu. Nah, kadarnya dapat dilakukan dengan cara mereaksikan asam lemak tersebut dengan alkohol berlebih terukur. Nah, jika di periode 5%, maka penetapan lemak tak tersabunkan harus diulang dan dilakukan dengan cara kocok. Kalau ini kalau yang ini tuh dia lemak tak tersabunkannya cara khasnya bukan sih. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau ini bukan, ini cara titrasi biasa, tapi kalau nanti 5% kita lakukan dengan cara kocok. Reaksinya sama ya, reaksi penyambunan, jadi lemak yang tak tersabunkan direaksikan dengan KOH untuk gliserol dan KOH yang membentuk sabun. Terus KOH sisanya kita tar dengan HCl hingga TA. Bagian kerjanya, nah hasil penelitian dari alkali bebas atau asam lemak bebas kita pipet 25, tambahin kita pipet berapa ya? Oh enggak, di pipet anjir. Kita tambahkan 25 ml KOH alkohol 0,5 N berlebih terukur dan batu lidi. Nah, penggunaan alkohol 0,5 N ini, kenapa kita pilih 0,5 N? Kita samakan dengan HCl yang 0,5 N juga. Ya, reflux 60 menit, homogenkan baru dititar dengan HCl 0,5 N hingga tak berwarna. Ya, dititar dalam keadaan hangat. Soalnya kalau nggak hangat nanti sabunnya membeku. Perhitungannya adalah kadar lemak tersabunkan adalah Vb dikurangi Vp kali Np kali BSTKOH bagi miligram sampel kali 0,258 kali 100%. Nah, 0,258 ini adalah bilangan penyambunan dari minyak. Nah, kalau kita lihat di sini ada belangko. Nah, belangkonya itu dia di awal, berarti Vb akan lebih besar daripada Vp. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui jumlah zat ketiga yang bereaksi. Berarti zat ketiganya siapa? KO, KOH. Berarti perlakuannya sama, tapi tidak ada sampelnya. Sampelnya diganti dengan air suling. Ya. Kalau tadi pakai bola penitaran alkali bebas, maka si apa namanya, si yang ada di dalam air itu bukan hasil penitaran tapi air suling. Nah, standar acuannya adalah lemak tak tersabunkan maksimal 0,5%. Lanjut, berikutnya adalah penetapan kadar lemak jumlah cara Kasia. Dasarnya adalah asam lemak jumlah seluruh asam lemak yang ada dalam sabun, yang bebas maupun yang terikat sebagai molekul sabun. Nah, tadi kan yang tak tersabunkan. Nah, ini adalah lemak yang tak tersabunkan, terus lemak yang udah jadi sabun, dia dihitung secara total. Cara untuk membebaskan asam lemak yang terikat dalam sabun dilakukan dengan cara hidrolisis. Nah, ini cara reaksi hidrolisis pertama ya. Reaksi hidrolisis yang sama berarti kayak di cara pervo. Jadi sabun jadi hidrolisis dengan air membentuk asam lemaknya dan NaOH. Tuh, nanti NaOH. Nah, ini tuh nanti cara pengerjaannya bisa pakai dua metode, ada cara Kasia dan cara kocok. Kita bahas cara Kasia dulu ya. Nah, kita timbang 5 gram sampel dalam piala gelas, tambah 5 larutkan dengan air panas, dan 5 ml HCl 25% dan 200 indikator PP. Ya, kita didihkan.
Terus habis dididihkan dimasukkan labu kasia. Nah, di didikannya tuh dia sampai terbentuk 2 lapisan kayak si penetapan lemak secara perfo ya. Habis itu masukkan labu kasia. Heeh, habis dimasukkan labu kasia, biasa ya dibersihkan piala gasnya, dia dibilas, habis itu kita didihkan di penangas 30 menit sampai mendidih. Tambahkan air dan asam lemak hingga masuk skala kayak kayak apa? Kayak penetapan kadar eugenol ya. Kalau eugenol kan kita tambahinnya NaOH. Kalau ini kita tambahkannya air panas. Terus dididihkan dan dibaca volume asam lemaknya di skala labu kasia. Nah, dibacanya dalam keadaan panas, dibaca sebanyak 3 kali di waktu yang berbeda-beda. Itu kalau cara kasia. Sekarang kita lanjut ke cara kocok. Cara kocok, ini dia kita pakai labu kocok ya atau cerong pisah. Caranya 10 gram sampel yang sudah di 10 gram sabun ditimbang, kita larutkan dengan 30 ml air panas, tambah 25 ml HCl 25%, indikator SM, dan panaskan hingga asam lemaknya terbebas sempurna. Intinya kita kan mau membebaskan asam lemak yang terjebaknya juga ya. Nah, ini adalah proses hidrolisisnya. Terus kita masukkan ke dalam corong pisah. Nah, sebelum masukin ke dalam corong pisah, disaring dulu dengan kapas pada corong ya. Terus kita ekstrak dengan heksan 25 ml. Ya, seperti biasa diekstraknya sama kayak di penetapan BTM pada penetapan asam benzoat ya. Habis itu diekstrak 3 kali ya dengan masing-masing 25 ml heksan. Habis itu kita cuci dengan air panas hingga bebas asam dan uji dengan kertas lakmus. Nah, pembandingnya adalah air pencucinya. Ini air pencucinya siapa? Air pencucinya air panas. Berarti nanti pembandingnya juga air panas. Kita bebas asam, kita keluarkan heksannya, terus kita suling heksannya, terus kita keringkan dalam oven si asam lemaknya. Sorry. Terus di oven, habis itu, nah kita masukkan si asam lemaknya dalam labu lemak. Nah, tapi sebelum kita masukkan ke dalam labu lemak, kita saring dulu dengan Na2SO4 anhidrat ya untuk menyerap partikel-partikel air oleh si anhidratnya ini. Sehingga nanti yang ada di sini adalah asam lemaknya saja. Tuh. Setelah itu baru kita udah disulingkan, baru kita udah disulingkan, baru kita timbang hingga buat tetap kayak penetapan cara soklat ya. Nah, nanti perhitungannya juga beda ya. Kalau sama cara kasia itu adalah volume asam lemak kali 0,8 dibagi miligram sampel kali 100%. 0,84 itu adalah BJ dari si asam lemak pada suhu 100 derajat. Kalau kadar asam lemak jumlah cara kocok, rumusnya adalah bobot lemak dibagi bobot contoh dibagi 100%, cara grafi. Ya. Nah, standar acuannya dia minimal 65%. Lanjut, terakhir adalah penetapan uji minyak pelikan ya, atau lemak tak tersabunkan lagi nih. Nah, berbeda dengan asam lemak, minyak pelikan itu adalah minyak mineral yang tidak bereaksi dengan KOH dan tidak larut atau bercampur dengan air. Sehingga ketika campuran minyak pelikan atau mineral dalam air dikocok akan terbentuk emulsi yang terlihat sebagai kekeruhan. Sementara sabun itu kan kita tahu larut dalam air ya. Sehingga apabila terdapat minyak pelikan akan terlihat tidak homogen ya, karena dia ada kekeruhannya emulsinya. Reaksinya adalah antara asam lemak bilas dengan KOH untuk sabun dan air. Kayak bagian kerjanya, kita ambil dan kita panaskan penetapan asam lemak secara kasia, terus kita ke tabung reaksi, ya habis itu kita tambahkan 1 mili asam lemak, kita ambil 1 mili asam lemak, 5 mili KOH alkohol 0,5%, habis itu kita kocok sampai tersabunkan sempurna, terus dalam keadaan panas, kita bandingkan kekeruhannya dengan standar. Nah, bila dia keruh, dia positif, bila dia homogen, dia negatif. Nah, kita buat standar itu adalah 1 mili parafin,
dididihkan, nah didiamkan di dalam keadaan panas di labu semprot dan air suling. Nah, kita lihat kekeruannya sebagai pembandingnya. Jadi ini adalah analisis kualitatif ya. Ini tidak ada perhitungan dan tidak ada standar. Oke, itu untuk analisis total sabun ya. Lanjut ke analisis total pupuk ya. Nah, analisis total pupuk dia ada 3 ya. Ada pupuk ada pupuk urea, ada pupuk ZA, ada pupuk TSP. Nah, kita bahas yang pertama dulu untuk pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen yang memiliki kadar tinggi. Jadi dia pupuk dengan sumber nitrogen. Urea dapat dibuat dalam proses Haber-Bosch ya dengan reaksi sebagai berikut. Nitrogen tambah hidrogen bentuk amonia. Terus amonianya direaksikan dengan karbon dioksida bentuk amonium karbonat dan H2O. Sifat pupuk urea adalah secara fisika urea antara lain berwarna putih, sedikit berbau amoniak, larut dalam air dan alkohol. Larut dalam klorofom jika dipanaskan akan mengurai, membentuk amoniaknya. Secara kimia, dia bereaksi dengan asam membentuk garam karena urea memiliki senyawa amina yang bersifat basa dan pada suhu tinggi akan membentuk biuret yang berbahaya bagi tanaman. Makanya di sini nanti kan dia bisa membebaskan amonia, maka di sini ada penetapan NH3 dan di sini dia menghasilkan biuret yang berbahaya, maka di sini ada uji biuret ya. Sekarang kita uji pendahuluan dulu adalah uji pH tanah. pH pupuk. Pemeriksaan pH dilakukan dengan cara menggunakan kertas lakmus pH universal dan pH meter. Setelah contoh dilarutkan dalam air panas dan penambahan dan air dengan perbandingan 1:10, pH akan ditentukan oleh keberadaan amonium di dalamnya yang bersifat basa. Maka secara teori dia bersifat basa ya, di atas 7 pH-nya. Reaksinya, pupuk urea, dia rumus kimianya adalah CO NH2 2 kali. Direaksikan dengan H2, diurai hingga membebaskan NH3. NH3-nya dihidrolisis lagi, direaksikan dengan air untuk NH4OH. Nanti NH4OH ini akan dibaca oleh pH meter sebagai pH basa. Cara kerjanya, pupuk urea kita timbang sebanyak 1 gram ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 ml air karena pembandingannya harus 1:10. Terus habis itu kita cek pH awalnya dengan pH universal. Nah, itu untuk pengujian pH-nya. Oke, lanjut ke uji biuret. Urea dalam keadaan panas atau suhu tinggi akan berpolimerisasi membentuk biuret. Biuret berbahaya dan beracun bagi tumbuhan. Keberadaan biuret dalam pupuk urea dapat diketahui dengan menambahkan larutan LUF ya CuSO4 membentuk garam kompleks berwarna lembayung kalau dia positif biuret. Ya, reaksinya dia adalah CuSO4 dia direaksikan dengan NaOH membentuk CuOH 2 kali dan N2SO4. Nah, habis itu biuret ya. Nanti kita nambahin biuret direaksikan dengan CuOH 2 kali membentuk ini. Untuk senyawa kompleksnya ini berwarna lembayung. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kita lihat. Bubuk Korea dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya. Dia kalau nggak salah tuh 0,1 mili dan ditambahkan juga dia pupuk Korea 0,1 gram dan pupuk dan ditambahkan 0,1 gram biuret. Jadi biuretnya dalam keadaan padatan ya. Dilarutkan dengan 5 mili alkohol dan 25 mili air. Dikocok hingga larut sempurna pakai mengaduk. Jadi mengaduknya masukin ke dalam gelas tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes CuSO4 dan NaOH 30%. Lalu dikocok dan bila berbentuk warna lembayung maka biuret positif. Nah, jadi kita buat standar juga nih. Standar positif kita buat dari larutan biuret. Kalau standar negatif kita tidak ada, kita isi dengan air suling aja. Terus tambahin reaksinya dari step yang mana? Reaksinya dari step yang ini. Jadi yang step ininya kita ganti sama yang ini nih, positifnya pakai biuret, negatifnya pakai air suling. Ya. Lanjut penetapan kadar
amonia bebas dalam pupuk ya. Kadar amonia bebas dalam pupuk dapat kita tentukan dengan penitaran asidimetri menggunakan indikator MMMB hingga TA biru. Ini gampang banget ya. Jadi titrasi asidimetri biasa, reaksinya adalah NH3, kan kita cari kadar amonia ya enggak? Kita reaksikan dengan air membentuk amonium. Amoniumnya kita tarik dengan HCl hingga TA. Oke. Nah, terus bagian kerjanya adalah kita timbang 10 gram urea, tambahkan 50 ml air, dan 2 tes indikator MMMB, titar dengan HCl 0,1 hingga TA biru. Di situ, perhitungannya adalah kadar amonia bebas adalah VP kali NP kali BSTNH3 kali 100% kali bobot sampel. Nah, BSTNH3 adalah 17. Nah, di sini kadar maksimalnya itu adalah 150 ppm. Berarti konversi ke dalam persen itu adalah berapa? Kali 10 pangkat min 4, berarti 0,015%. Itu ya. Oke. Lanjut ke penetapan kadar nitrogen dalam pupuk urea. Nah, di sini penetapannya itu sama kayak penetapan kadar protein, cara Keldal. Ya. Di sini itu dasarnya reaksinya cara kerja persis sama banget cara Keldal ya. Nitrogen dalam pupuk urea ditetapkan dengan metode Keldal dengan didestruksi dengan H2SO4 membentuk N-organik. Nah, N-organiknya itu dalam bentuk Na2SO4, kemudian didestilasi dengan NaOH, membebaskan NH3. NH3-nya ditangkap oleh penampung HCl atau penampung borat ya. Penampung borat atau penampung HCl. Lalu dari penampung ini tambahkan indikator dan dititar dengan, kalau penampung borat dititar dengan HCl, kalau penampung HCl dititar dengan NaOH itu ya. Terus ini reaksinya sama banget kayak reaksi protein ya. Yang ini reaksi destruksi, ini reaksi destilasi, dan ini reaksi titrasinya. Pada penampung borat ya gimana, penampung HCl gimana, dan penampung ya. Bagian kerjanya ini sama banget kayak proteinnya. Pertama kita destruksi dulu sampai sini nih, ini proses destruksi. Habis itu dari sini itu adalah proses destilasi. Sampai sini nih, sorry. Dari sini itu adalah proses dari sini dia adalah proses destilasi. Habis itu lalu kita lanjut dengan titrasinya. Ini sama banget kayak proteinnya, jadi agak bakal aku jelasin sampai jelas banget. Karena kalian juga pasti mayoritas udah pernah kompeten ya. Nah, perhitungan pada penampung borat dan penampung HCl juga sama banget. Kalau borat karena dia titrasi tidak langsung, berarti langsung PP kali NP kali BSTN kali FP bagi miligram sampel kali 100%. Kalau penampung HCl karena dia titrasi kembali, berarti VB kurang VP kali NP kali BST kali NP bagi miligram sampel kali 100%. Nah, tapi di sini kalau di protein kan dia ada persen protein ya enggak? Kalau di sini nggak ada, karena yang kita cari adalah udah langsung persen nitrogennya. Terus standar acuannya minimal itu adalah 46% di pupuk urea tuh. Oke. Nah, lanjut. Kita ke pupuk TSP. Ya. Oke, kita bahas dulu pupuk TSP itu adalah apa. Jadi pupuk TSP itu singkatan dari triple super fosfat. Berarti dia pupuk dengan sumber fosfat. Nah, adalah pupuk dalam bentuk butiran dan rumus kimia CaHPO4. Dibuat reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat. Ya, bentuk CaH2PO4 2 kali. Nah, seperti biasa, kalau pupuk itu harus ada uji pendahuluan si pH-nya. Ya, pengukuran pH pupuk TSP dilakukan dengan melarutkan pupuk 1:10 dengan air dan diukur dengan indikator. Secara teoritis, TSP bersifat asam karena senyawa CaH4 terhidrolisis bentuk H+ dalam bentuk H3PO4. Reaksinya CaH4 dihidrolisis dengan air bentuk CaOH 2 kali dan H3PO4. H3PO4 yang mengolah jadi H+ dan PO4 3-. Tuh. Oke, bagian kerjanya kita timbang 1 gram pupuk, tambahkan 10 ml air karena harus 1:10. Kocok kuat-kuat dan kita tunggu hingga mengenap, lalu kita, nah di sini tuh sebenarnya nggak usah disaring katanya ya, langsung kita cek aja dengan indikator universal. Ya.
Oke, lanjut. Habis uji pH, kita langsung uji ke asam bebas ya. Di asam bebas, penetapan kadar asam bebas ya. Dasarnya adalah asam bebas dalam pupuk TSP dapat ditetapkan secara alkalimetri. Larutan sampel pupuk TSP diuji ditetapkan dengan NaOH dan tambahkan indikator menggunakan indikator BTB hingga TA hijau tua. Atau TA-nya itu hijau Nippon Paint ya. Oke, reaksinya adalah H3PO4 ditambah dengan NaOH. Jadi asam bebas itu berasal dari H3PO4. Reaksi dengan NaOH untuk Na3PO4 dan H2O. Tuh. Terus cara kerjanya dia tuh paling gampang sedunia ya guys. Timbang 5 gram sampel pupuk, larutkan dengan air panas, terus masukkan labu 100, disaring, filtratnya pipet 25 filtrat, masukkan LMR 250, tambah indikator BTB, titar lagi dengan NaOH, TA hijau. Perhitungannya dia perhitungan asidimetri biasa ya, jadi PP kali NP kali BSTH 3P4 kali FP kali 100% dibagi miligram sampel. Nah, di sini maksimalnya itu adalah 6%. Polisinya tuh mati yang Oke. Berikutnya kita cari kadar P2O5 karena kan komposisi utamanya adalah fosfat ya. Nah, P2O5 ini ditetapkan secara gravimetri. Jadi pupuk superfosfat dalam bentuk bubuk berwarna abu-abu dengan kandungan fosfat antara 14-20%. Sifat yang mudah larut dalam air dan agak sedikit higroskopis atau mudah menyerap air. Pupuk ini mampu mengikat amoniak, salah satu bentuk pupuk fosfat ini adalah triple superfosfat atau SP. Reaksinya adalah pupuk direaksikan H3PO4 bentuk CaOH-PO4 ini adalah reaksi pembuatan pupuknya dan bentuk CaOH 2 kali dan HF. Nah, ini adalah reaksi pembuatan pupuknya nih. Lalu si pupuk fosfatnya ini, TSP ini direaksikan MgCl dan N4OH bentuk MgNH4PO4 CaCl2 dan H2O. Ini adalah bentuknya endapan. Lalu, si endapan ini kita pijarkan membentuk Mg2P2O7. Oke, bagian kerja ini sama banget kayak penetapan fosfat di gravimetri. Ya. Timbang 1 gram sampel, terus kita larutkan dengan air suling, habis itu kita saring. Ya, dengan air panas, habis itu kita uji bebas Cl-min ya. Kita cuci dengan HCl dan uji bebas Cl-min. Dan pembandingnya itu adalah air pencucinya, berarti air panas. Filtratnya yang udah ditampung itu di pipet 10 mili. Filtratnya ditampung terus nah, terus filternya ini nggak diapa-apain harusnya ya. Kita ambil residunya. Terus residunya enggak deh, filternya ini benar. Filternya ditampung, ditambahkan Na4Cl2M dan 10 mili campuran magnesia. Di situ kita tambah, kalau perlu kita tambahkan HCl 1:1 hingga larut, kemudian ditambahkan indikator PP dan diendapkan lagi dengan N4OH. Itu endapan tuangkan dalam kulkas. Nah, udah diendapkan, kita keringkan dalam oven, pijarkan, dan timbang hingga bobot tetap. Ya. Perhitungannya adalah perhitungan gravimetri biasa ya, guys. Nah, P25 adalah FK kali bobot sisa pijar per miligram sampel kali 100%. Nah, FK-nya itu adalah MR dari abu, berarti adalah MR dari Mg2 P2O7 per endapannya. Si contohnya berarti contohnya itu adalah CaH2PO, CaHPO4 ya. PO4 2 kali ya. Nah, FK-nya ini. Maksimal PO25 itu minimal itu adalah 45% ya. Menurut SNI. Lanjut kita ke penetapan analisis total pupuk ZA atau pupuk amonium sulfat ya. Pupuk amonium sulfat itu berbentuk kristal dengan rumus kimia Na2SO4, makanya disebut dengan pupuk amonium sulfat yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang.
Nah, disebut juga dengan pupuk ZA atau dalam bahasa Belanda itu adalah Zauber Ammonium yang berasal dari bahasa Belanda, ding. Nah, pupuk ZA itu ada yang berwarna sindur, berwarna pink, dan berwarna kuning, putih-putih. Nah, seperti biasa kita uji pendahuluan pupuknya dulu ya dengan uji pH. Dasarnya adalah pengukuran pupuk ZA dilakukan dengan melarutkan pupuk 1:10 dengan air dan diukur dengan pH indikator. Secara teoritis, dia akan bersifat basa karena dia akan membentuk ion H+. Jadi reaksinya adalah NH4 2 kali SO4 direaksikan dengan air, bentuk NH4OH dan H2SO4. Di mana H2SO4 ini akan mengurai menjadi H+ dan SO4 2-. Ya. Oke, bagian kerjanya adalah kita timbang 1 gram pupuk, tambah 10 ml air, ya 1:10 dibikinnya, kocok kuat-kuat, saring, cek pH. Tuh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke penetapan asam bebas. Jadi asam bebas ditetapkan kadarnya secara alkalimetri. Sejumlah sampel dilarutkan pada air pH 5. Jadi dia dilarutnya bukan air biasa ya, tapi kita air pH 5. Menggunakan indikator MM untuk menunjukkan dia warna pH 5 atau berwarna sindur. Larutan dititar dengan NaOH 0,1 N hingga Ta berwarna sindur. Jadi nanti pasti ditambahin si NaOH, pasti tambahkan. Jadi kan indikator MM airnya itu dia berwarna air pH 5 itu berwarna sindur. Dimasukin sampel dia warnanya jadi merah. Nah, merah kita titar lagi sampai sindur. Sindurnya itu harus sama kayak sindur di air suling ya. Oke, reaksinya adalah H2SO4 dititar dengan NaOH bentuk Na2SO4 dan H2O. Bagian kerjanya kita timbang 10 gram sampel pupuk, larutkan dengan air pH 5,4, habis itu kita titar dengan NaOH hingga sindur. Nah, ini tuh dia bagian pembuatan air suling pH 5 ya. Jadi air ditambah kita MM terus tambahin H2SO4 4N hingga warna sindur. Oke, terus kadar asam bebasnya itu rumusnya kayak volumetri banget. P kali NP kali BSTH2SO4 per miligram sampel kali 100%. BSTH2SO4 adalah 49 ya. Kadar acuannya itu adalah maksimal 0,1% untuk kadar asam bebas ya. Oke, terakhir penetapan kadar nitrogen metode formaldehid ya. Kalau tadi urea itu cara Keldal, sekarang adalah cara formaldehid ya. Kita bahas dasarnya yaitu pupuk ZA merupakan amonium sulfat direaksikan dengan formaldehid akan membebaskan asam. Asam membebaskan setara dengan nitrogen ZA dalam pupuk. Jumlah asam dititar dengan basa kuat menggunakan indikator PP. Oke, reaksinya adalah Na2SO4 dia direaksikan dengan formaldehid atau formalin membentuk NH2CH2OH dan H2SO4. Nah, H2SO4 ini dia akan sebanding dengan amonium sulfat dari pupuk. Terus H2SO4-nya kita titar dengan NaOH hingga Ta. Warna si merah muda seulas. Oke, cara kerjanya kita timbang 7 gram ZA, larutkan ke Lu 250, pipet 25 ml, masukkan LMR 250, tambahkan 7 ml formaldehid, diamkan 5 menit, tambah indikator PP, titar hingga merah muda seulas. Nah, itu untuk penetapannya ya. Untuk belangkonya, nah belangko di sini sebagai faktor pengoreksi, jadi jumlahnya harus lebih kecil. Nah, berarti sama kayak tadi, cuman sampelnya kita hilangkan, kita ganti pakai air suling aja. Tambahkan 7 ml formaldehid, terus 10 tambahkan 150-200 ml air, diamkan 15 menit, tambah indikator PP, titar hingga merah muda seulas. Rumusnya adalah karena dia ada belangko berarti VS kurang VB, karena belangkonya berfungsi sebagai faktor pengoreksi. Ditambah dikali NP kali FP kali BSTN dibagi miligram sampel kali 100%. BSTN-nya adalah 14. Oke.
Nah, untuk standar acuannya, kita lihat dia maksimal adalah 20,8% ya, berdasarkan SNI 02-1760 tahun 2005. Nah, oke, materi buat kuis UAS sampai di sini ya. Jadi untuk analisis total pupuk dan total sabun. Oke. Polisi.